Dan ternyata saya juga kaget ya, RAM dan internalnya. Oke, ini saya coba untuk fotonya di dalam studio. Saya install WhatsApp dan saya mainnya di mode. Ini saya coba untuk main Free Fire. Ini saya cek untuk nonton YouTube jaringan 5G-nya. Ini saya cek emailnya untuk sidik jarinya sudah di layar. Hebat. Oke, sekarang saatnya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau review Vivo Y73s 5G. Yes, ini adalah tipe yang sudah 5G ya. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa handphone yang saya beli ini kapasitasnya adalah 8256 ya. Nah, namun handphone yang saya review ini garansinya non resmi gitu ya. Karena handphone ini kan rilis itu di 2021 dan setahu saya di web resminya itu sudah tidak ada jual yang baru. Namun di marketplace itu banyak ya yang jual seharga 1 jutaan, 1.050 ribuan, 60 ribuan gitulah ya. Kalau pakai diskon mungkin bisa lebih murah lagi. Nah, setahu saya itu non resmi ya. Jadi kalau ada kerusakan di handphone ya kita nggak akan bisa klaim ke Vivo-nya langsung. Nah gitu ya, itu handphone yang saya beli. Makanya saya penasaran, kira-kira dengan harga sejuta bener nggak sih real RAM-nya tuh 8256? Lalu apakah prosesornya juga sesuai? Prosesornya itu MediaTek Dimensity 720 ya. Nah itu semua apakah sesuai? Lalu di 2024 ini bisa apa handphonenya ya? Dan apakah bisa menjadi alternatif ya dengan harga sejuta? RAM-nya kan cukup besar ya. Nah ini apakah real atau enggak? Lalu bisa apa saja? Gitu ya, yuk langsung kita mulai. Desainnya memang sudah cukup terlihat cukup lama ya dengan desain water drop ya seperti ini. Ini sih era-eranya 2018-2019 memang. Jadi kalau untuk desain mungkin kita nggak bisa berharap banyak dan dagunya juga cukup lebar, nggak frameless gitu. Ini untuk bagian depan. Untuk bagian belakangnya di sini ada 3 kamera ya, satu yang utama dan ada 2 di bawahnya, di tengah-tengahnya ada flash. Memang modelnya juga bukan model yang terkini yaitu model boba ya, tapi ya lumayan lah ya ada 3. Lalu untuk desain belakangnya ini memang modelnya glowing ya, hitamnya tuh bukan matte tapi bagus sih menurut saya. Untuk bagian belakangnya itu cukup keren lah ya, masih oke kalau untuk zaman sekarang. Nah ada keunikannya lagi nih, kalau handphone lain tuh biasanya SIM cardnya ada di samping kiri atau kanan. Nah kalau yang ini Vivo Y73 ini ada di bagian bawah nih ya. Ini untuk SIM tray-nya itu ada di bagian bawah. Lalu untuk chargernya sudah mengadopsi Type C ya, dan ada speaker di bagian bawah. Di sini saya sudah install aplikasi DevCheck untuk mengetahui apakah RAM dan internalnya sesuai. Dan ternyata saya juga kaget ya, RAM dan internalnya sesuai yaitu 8256. Wow, dengan harga hanya 1.050 ribuan ya. Kita dapat RAM real 8 GB dan memori internal 256. Walaupun memang kekurangannya handphone ini nggak bisa kita tambahkan memori ya, tapi 256 real itu menurut saya sih sudah oke banget ya dengan harga 1.050 ribuan aja ya. Nah cuma memang kelemahannya itu kalau kita beli handphone ini chargernya mending langsung ganti deh. Chargernya itu kurang banget gitu ya. Nah ternyata prosesornya juga sesuai yaitu MediaTek Dimensity 720. Wow, sekali lagi ini cukup mengejutkan ya, mengingat banyak handphone yang sudah saya review non resmi itu baik prosesornya maupun RAM-nya itu tidak sesuai, tapi ini sesuai. Wow, cukup kaget sih ya saya. Operasinya berjalan di Android 10. Nah, ini juga sudah saya coba install WhatsApp dan saya masukkan kartunya karena banyak yang bilang WhatsApp itu banyak spam. Ini saya coba ya, udah saya install WhatsApp, sudah saya pasangkan nomor juga. Apakah spam? Oke, nanti kita tes di yang berikutnya. Lalu baterainya di 4100 mAh. Ya lumayan ya, walaupun sekarang rata-rata di 5000. Sekali lagi balik lagi harganya cukup terjangkau dan speknya udah cukup gahar ya. Oke, jaringannya saya menggunakan WiFi. Untuk koneksi ke WiFi tidak ada masalah. Untuk kameranya ini bagian belakang di 48 megapiksel, nanti kita tes juga. Lalu untuk kamera bagian depan ada di 16 megapiksel. Oke, kita coba juga nanti. Berikutnya sensor-sensor cukup lengkap ya, tapi belum bisa NFC atau tap kartu e-tol dan lain-lain. Oke, ini saya coba untuk fotonya di dalam studio ya. Hasilnya sih ya memang cukup lumayan ya, walaupun terlihat tidak terlalu padat pikselnya. Hasilnya seperti ini. Oke, lalu saya akan coba untuk videonya. Nah, untuk videonya juga memang kesannya pikselnya tidak terlalu rapat, tapi juga tidak buruk-buruk banget seperti handphone non resmi lainnya ya. Nah, hasilnya seperti ini.
Walaupun memang terlihat agak sedikit buram mungkin ya, atau tidak padat pikselnya seperti itu. Nah ini ya, sudah saya install WhatsApp dan juga sudah saya pasang nomor, dan ini berhasil ya. Biasanya untuk yang non resmi itu banyak yang keblokir, jadi jangankan masuk ke WhatsApp ya, pasang nomor itu untuk daftar aja dia langsung ditolak gitu. Nah sekalipun bisa itu akan banyak spam, tapi ini tadi sudah saya coba tidak berhasil masuk dengan nomor, lalu juga tidak ada spam ya, aman-aman saja. Ini masih kosongan ya, jadi sejauh ini WhatsApp di Vivo Y73s 5G aman. Oke ya, ini saya coba untuk main Mobile Legends. Ini sangat aman, dan sekedar info, ini saya mainnya di mode Ultra dan nggak ada masalah ya. Gamenya berjalan dengan baik, tidak ada nge-lag atau drop frame ya. Jadi kesimpulannya untuk main Mobile Legends aman dan di mode ultra pula. Oke, ini saya coba untuk main Free Fire. Ini aman juga ya, nggak drop frame, maklum ya, kayaknya karena 8 giganya. Lalu juga ada di beberapa tipe yang non resmi yang saya cek itu nggak bisa ya main Free Fire, itu hanya munculnya siluet. Tapi ini bisa ya, nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya untuk main Free Fire aman. Oke, ini saya coba untuk nonton YouTube. Ini aman ya, tuh bisa dilihat ya, gambarnya juga bagus, nggak buffering. Saya menggunakan WiFi ya, suaranya juga cukup kenceng. Kita tes ya, tuh ya, kenceng banget ya suaranya ya. Jadi untuk hiburan kesimpulannya aman banget sih ya. Untuk jaringan 5G-nya sayang sekali memang di tempat saya belum bisa 5G ya. Tapi di sini kita bisa atur ya, ada eksplorasi 5G-nya. Ya itu tadi kembali, ini masih 4G ya. Tempat saya belum support, tahu sendiri kenapa. Belum banyak yang bisa support 5G ya. Oke, cuma gini ya, menurut saya ketika kita nyalakan lalu ininya menjadi 5G, itu baru saya yang curiga ya, padahal tempat saya belum cover 5G. Tapi ini dia fair, ini nunjukinnya 4G. Nah kemungkinan besar ini sudah benar-benar 5G gitu ya. Ada sih di handphone sebelumnya yang saya review, dia itu 5G tulisan di atasnya, padahal daerah saya belum mendukung 5G. Seperti itu ya teman-teman. Sayang sekali, ini saya cek emailnya menggunakan email yang pertama yang dengan akhiran 999. Handphone ini bukan terbaca sebagai Vivo Y73s, namun melainkan sebagai Realme. Maklum ya, handphonenya tembakan, karena sekali lagi yang saya info di awal bahwa handphone ini non resmi, tapi bisa SIM card semua Indonesia. Bisa SIM card semua operator Indonesia ya. Itu di atas kiri sudah terlihat ya bahwa ini sudah dapat jaringan 4G. Ya, ada satu lagi nih, bahwa handphone ini sidik jarinya tuh udah di layar ya. Tuh. Ini saat pengaktifannya tuh ya. Jadi dia untuk sidik jarinya sudah di layar. Hebat juga sih ya, dengan harga hanya 1 jutaan. Dia itu sidik jarinya ada di layar gitu ya, bukan di belakang. Kalau yang biasa-biasanya kan ada di belakang. Nah ini dia ada di layar. Oke, ternyata sidik jarinya bisa di layar ya. Hebat ya, sekali lagi dengan harga hanya 1.050.000 sidik jari udah di layar. Keren banget. Sekarang saatnya ya kesimpulan ya. Jadi tadi udah kita tes ya berbagai macam fitur yang ada di handphone Vivo Y73s ini. Bagaimana kesimpulannya? Kalau menurut saya dengan harga 1.050.000-an itu rekomendasi banget sih, mengingat RAM-nya itu benar-benar real 8256, prosesornya juga sesuai MediaTek Dimensity 720. Lalu untuk hiburan main Mobile Legends juga aman, bisa di grafis tertinggi, Free Fire juga nggak ada masalah. Untuk nonton YouTube juga oke banget ya, dengan suaranya juga cukup kenceng dan gambarnya bagus gitu ya. Lalu ya fitur yang kerennya lagi juga sidik jarinya sudah ada di layar, keren banget sih kalau menurut saya ya. Nah cuma memang ada minusnya, yaitu chargernya ya. Di awal itu bahwa kalau beli handphone ini langsung ganti aja deh gitu, itu kurang bagus untuk chargernya. Nah yang kedua memang kelemahannya kalau rusak kita nggak bisa klaim ya ke Vivo, karena memang ini udah bukan resmi lagi. Nah pilihan kembali ke teman-teman, silahkan sesuaikan dengan budget dan kebutuhannya. Oke, sekian dulu ya dari saya review ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.